Halo teman-teman, kami mahasiswi Universitas Bakri program studi akuntansi 2024. Di sini kami akan memaparkan terkait simulasi investasi emas dan KPR. Halo, aku Azahra. Perkenalkan, namaku Nandita Ilham Hasan. Perkenalkan, saya Priscilia Oktaviani. Halo, namaku Resti. Apa itu investasi emas? Investasi emas merupakan salah satu instrumen investasi yang populer karena sifatnya yang tahan inflasi dan cenderung stabil dalam jangka panjang. Emas sering digunakan sebagai alat lindung nilai atau hedging terhadap penurunan nilai mata uang atau ketidakstabilan ekonomi. Apa saja sih ciri-ciri investasi emas? Yang pertama, ada bentuk investasi. Bisa berupa emas fisik atau batangan atau perhiasan, atau emas digital berupa rekening emas atau ETF emas. Yang kedua, ada nilai stabil, yakni harga emas cenderung meningkat dalam jangka panjang meskipun mengalami fluktuasi harian. Dan yang ketiga, ada likuiditas tinggi, yakni mudah diperjualbelikan kapan saja. KPR adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk membantu masyarakat membeli rumah dengan cara mencicil. Dengan skema KPR, pembeli hanya perlu membayar sebagian dari harga rumah sebagai uang muka atau down payment. Sementara, sisa pembiayaan dilunasi melalui angsuran bulanan dalam jangka waktu tertentu. Untuk ciri-ciri utama KPR, yang pertama, tenor pembiayaan atau umumnya sekitar antara 5 hingga 20 tahun. Dua, suku bunga ada dua jenis, yaitu suku bunga tetap atau fix dan suku bunga mengambang atau floating. Tiga, biaya tambahan seperti biaya administrasi, asuransi, dan notaris. 4. Agunan, biasanya rumah yang dibiayai itu sendiri dijadikan agunan. Setelah mengenal apa itu investasi emas dan KPR, gimana sih implementasinya? Berikut kami paparkan simulasi emas dan KPR. Asumsi dasar dalam investasi emas terdiri dari 1. Harga emas Antam di 2020 sebesar 963.000. Kedua, harga emas Antam di 2024 sebesar Rp1.551.870, yang dimana angka tersebut akan menjadi investasi awal, dengan suku bunga per tahun sebesar 12,67% atau suku bunga per bulan sebesar 1,06%. Dengan periode investasi selama 5 tahun atau 60 bulan. Dengan menggunakan rumus compound interest, diperkirakan emas dalam 5 tahun ke depan akan memiliki angka sebesar Rp2.914.290, atau bunga yang diterima dari investasi awal adalah sebesar Rp1.362.420. Angka tersebut setara dengan 88% dari nominal investasi awal. Berikutnya adalah penjelasan mengenai implementasi investasi KPR dengan asumsi dasar sebagai berikut. 1. Harga KPR. 2. Uang muka. 3. Suku bunga per tahun. 4. Periode cicilan. Dengan asumsi di atas, kami dapat menghitung tabel amortisasi selama 5 tahun. Yang pertama, diketahui harga KPR senilai 300 juta dengan DP yaitu 20%, yaitu sebanyak 60 juta, dan total yang harus dibayarkan atau yang harus dicicilkan adalah 240 juta dan dengan rate sebanyak 5,68%. Lalu untuk payment periodnya selama 5 tahun. Untuk mengetahui bulanan yang harus dibayarkan dapat dirumuskan, yaitu A dikali R dibagi 1 dikurang buka kurung 1 ditambah R pangkat minus N. Dapat ditambahkan dari yang diketahui di atas tersebut dan dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel amortisasi di mana terdapat balance dari principal outstanding dengan principal paid. Dan
Dengan tabel di atas diperkirakan harga KPR yang awalnya senilai 300 juta mengalami kenaikan sebesar 12,08% dari harga awal atau setara dengan 36 juta. 36 juta ini merupakan suku bunga yang dibayarkan selama periode berjalan. Dengan kedua simulasi perhitungan di atas, kami simpulkan bahwa secara persentase kenaikan nominal, investasi emas lebih menguntungkan dibandingkan investasi KPR. Namun, perlu diketahui bahwa kedua investasi ini memiliki fungsi yang berbeda, tergantung dari tujuan masing-masing investor. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan investasi emas? Kelebihan investasi emas antara lain, yang pertama ada tahan inflasi, yakni nilainya tidak tergerus oleh kenaikan harga barang. Yang kedua ada aman, tidak bergantung pada kondisi ekonomi atau kebijakan tertentu. Yang ketiga ada diverifikasi, yakni membantu mengurangi risiko dalam portofolio investasi. Selain itu, investasi emas juga mempunyai kekurangan, yakni yang pertama ada fluktuasi harga. Dalam jangka pendek, harga emas bisa turun signifikan. Yang kedua ada tidak memberikan pendapatan pasif, yaitu tidak ada bunga atau dividen seperti saham atau deposito. Yang terakhir ada biaya penyimpanan. Jika berbentuk fisik, emas membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. KPR juga memiliki kelebihan dan kekurangan nih teman-teman. Kelebihan KPR terbagi menjadi 3, yakni membantu memiliki rumah meskipun dana terbatas, cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial, dan fasilitas tambahan seperti asuransi jiwa dan kebakaran. Adapun kekurangan KPR adalah total biaya lebih tinggi dibanding pembelian tunai karena bunga, dan juga risiko gagal bayar yang dapat menyebabkan penyitaan rumah. Jadi gimana teman-teman? Investasi emas ternyata nggak cuma simpel kan? Tapi juga bisa jadi strategi yang solid loh untuk masa depan. Kalau udah tahu simulasi dan potensinya, sekarang saatnya kamu ambil langkah pertama. Karena yang namanya investasi, makin cepat, makin untung.